Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Winahi Wardani di mata pelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi benda dan makhluk hidup. Pembelajaran pada bab ini akan kita bagi ke dalam 4 pertemuan. Adapun pertemuan pertama yaitu tentang ciri-ciri benda di sekitar kita dan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Coba perhatikan air yang biasa kalian minum, udara yang kalian hirup, dan uang logam yang biasa kalian gunakan sebagai uang jajan. Tersusun atas apakah benda-benda tersebut? Air H2O merupakan zat cair yang tersusun atas 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O. Udara yang dihirup merupakan gas oksigen. Uang logam merupakan zat padat yang terdiri atas campuran tembaga dan perunggu. Sekarang coba perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Apakah beda meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Apa beda tumbuhan dan kucing piaraanmu? Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup, makhluk hidup, dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kita akan mempelajari karakteristik benda hidup, makhluk hidup, dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar, serta bagaimana cara mengklasifikasikannya. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot. Dari gambar tersebut dapat diperoleh persamaan bahwa anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya adalah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernafas, dan tidak dapat berkembang biak. Namun, anak kecil dapat tumbuh, berkembang, dan bernafas. Ayo kita lakukan kegiatan 2.1. Bagaimanakah ciri hidup dan tidak hidup? Langkahnya yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap mobil-mobilan, ikan, dan kucing. Kemudian carilah dan catat ciri hidup dan tak hidup yang dimiliki dari ketiga objek tersebut. Kemudian tuliskan ke dalam tabel, sebutkan ciri-cirinya serta keterangannya, dia termasuk ke dalam makhluk hidup ataukah makhluk tidak hidup. Catat dan upload di web SMP. Nah, setelah melakukan pengamatan tadi, kita tahu dan dapat membedakan ciri hidup dan tidak hidup. Ya, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup penyusun dasarnya yaitu berupa sel dan benda mati penyusun dasarnya berupa molekul. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum mengklasifikasikan makhluk hidup, mari kita melakukan kegiatan mengamati ciri-ciri kehidupan, yaitu pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian tuliskan ciri-cirinya ke dalam tabel. Setelah itu, jawab pertanyaan yaitu adakah persamaan ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan? Tulis pada buku catatan kalian, kemudian foto dan upload. Setelah mengamati ciri-ciri kehidupan, mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup. Memiliki organisasi tingkat sel.
Tadi sudah dikatakan bahwa penyusun utama dari makhluk hidup adalah sel. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Makhluk hidup yang terdiri atas satu sel disebut organisme uniseluler, contohnya amoeba dan bakteri. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari berjuta-juta sel disebut organisme multiseluler, contohnya tanaman mangga, tanaman mawar, manusia, dan kucing. Sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional karena membantu dalam beberapa proses penting seperti mengolah makanan, melakukan respirasi, dan mengeluarkan zat sisa serta metabolisme lainnya. Berikut adalah contoh sel bawang merah dan sel epitel mulut. Membutuhkan makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau disebut fotosintesis. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Auto sendiri, trof makanan. Sehingga cara memperoleh makanan itu disebut autotrofik. Berbeda dengan tumbuhan, hewan mengkonsumsi makanan dari tumbuhan seperti padi, buah, sayuran, atau hewan lain seperti susu, telur, dan daging. Oleh karena itu, hewan disebut organisme heterotrof. Hetero, lain, trof, makanan. Karena hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Cara memperoleh makanan ini disebut heterotrofik. Bernafas atau respirasi. Setiap saat makhluk hidup selalu bernafas. Bernafas yaitu proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan karbon dioksida dan uap air. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan yang disebut proses oksidasi biologis. Proses oksidasi menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Sedangkan sisa oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan bersama udara yang dihembuskan ketika bernafas. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat pernafasan. Beberapa contohnya yaitu paru-paru, insang, kulit, kantong udara, trakea, dan paru-paru buku. Adapun tumbuhan mengambil oksigen dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel. Lentisel merupakan lubang-lubang pada batang bergabus. Pertumbuhan. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, dari tubuh yang bertambah tinggi, maka tidak akan pernah kembali menjadi pendek lagi. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, yang artinya hanya tumbuh sampai usia tertentu, dan sesudah itu pertumbuhannya akan terhenti. Namun, pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, yang artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa agar tidak membahayakan dan meracuni tubuhnya. Alat ekskresi pada manusia berupa paru-paru, kulit, ginjal, dan anus. Paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dan uap air. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat yang terdiri dari air, urea, dan garam. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin yang terdiri dari air, garam, dan urea. Anus merupakan poros sistem pencernaan yang mengeluarkan zat sisa berupa tinja. Sedangkan pengeluaran zat sisa pada pernafasan pada tumbuhan dilakukan melalui stomata dan lentisel.
Berkembang biak, reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biak merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Artinya, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya, telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak dewasa, kemudian dia akan bertelur kembali. Perkembangbiakan makhluk hidup ada dua cara, yaitu secara seksual atau generatif, yaitu didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya yaitu pada unggas yang bertelur, mamalia yang melahirkan, dan tumbuhan yang menghasilkan biji. Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif tidak melalui peleburan dua jenis sel kelamin. Contohnya yaitu amuba yang membelah diri, menghasilkan tunas pada hidra, tunas afektif pada daun cocor bebek, dan umbi lapis pada bawang merah. Bergerak atau movement. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya melakukan gerakan. Gerakan pada manusia dan hewan mudah diamati dan dapat menyebabkan perpindahan tempat. Gerak seperti ini disebut gerak aktif. Alat gerak pada manusia terdiri atas tangan dan kaki, sedangkan pada hewan contohnya adalah sirip, sayap, serta pada makhluk hidup bersel satu dia bergerak menggunakan alat gerak berupa rambut getar, kaki semu, dan bulu cambuk. Sedangkan gerak pada tumbuhan misalnya gerak ujung batang ke arah cahaya, gerak sulur yang membelit tiang. Namun gerak pada tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, sehingga disebut sebagai alat gerak pasif. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup harus dapat menanggapi perubahan lingkungan dengan tujuan dapat bertahan hidup. Hewan dan manusia menggunakan inderanya untuk mengetahui rangsangan dari lingkungan. Misalnya, secara spontan kita akan menutup mata saat ada debu yang mendekati mata. Tumbuhan tidak mempunyai indera, namun tumbuhan juga menanggapi rangsangan dari lingkungan. Contohnya, ketika kalian menyentuh daun putri malu, maka reaksinya yaitu daunnya akan mengatup. Itu adalah salah satu bukti bahwa tumbuhan dapat menanggapi rangsangan berupa sentuhan. Memiliki siklus hidup. Siklus hidup hewan dimulai dari kelahiran, tumbuh, bereproduksi, kemudian mati. Pada tumbuhan, siklus hidup dimulai dari biji atau spora. Siklus hidup suatu organisme dapat memakan waktu hanya beberapa jam, beberapa hari, tetapi ada juga yang hingga beratus-ratus tahun. Periode suatu makhluk hidup dapat melengkapi siklus hidupnya disebut sebagai rentang kehidupan atau umur. Sebagai contoh, rentang kehidupan bakteri sekitar 20 menit, sedangkan rentang kehidupan kura-kura sekitar 120 sampai 150 tahun. Nah, dari video tadi kalian sudah melakukan percobaan ciri-ciri benda di sekitar kita dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang mengklasifikasikan makhluk hidup. Jangan lupa untuk selalu mengumpulkan hasil evaluasinya. Jika ada kendala, langsung chat ke Ibu. Thanks for watching. Stay happy, keep healthy. See ya on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.